seluruh hidup kami. Biarlah Yesus tetap menjadi Raja di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan kalau pada pagi hari ini kami mau kembali mendengarkan kebenaran firman. Biarlah Tuhan yang membuka hati kami untuk kami boleh melihat apa yang akan Engkau sampaikan dalam hidup kami Tuhan. Apa yang Tuhan ingin kami lakukan. Kami berdoa Tuhan untuk Tuhan sendiri yang menaruhkan perkataan-Mu di dalam hati kami. Dan itu boleh berbuah di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami naikkan doa kami ini. Baik, semua yang percaya kita sama-sama katakan amin. Ya, Tuhan Yesus. Terima kasih. Ya, selamat pagi Bapak-bapak, Ibu-ibu sekalian. Ya, ini pertama kali saya bicara di sini. Tapi saya percaya bahwa Tuhan sudah menyiapkan firman-Nya untuk setiap kita renungkan pada pagi hari ini. Dan itu bukan hanya menjadi mengisi pengetahuan kita, tetapi juga mengubahkan kehidupan kita. Amin. Amin. Ya, baik, kita akan membahas dari Mazmur 137. Ini adalah jadwal materi yang akan dibagikan ya di dalam setiap ibadah People of God hari ini. Dan satu hal yang luar biasa ya, ketika saya mempersiapkan ini, saya ingat ya kepada puluhan tahun yang lalu, lama sekali. Mungkin sebagian besar di antara kita belum lahir pada waktu itu. Tahun 1979, ya lama sekali ya. Jadi itu adalah pertama kali saya melangkahkan kaki saya di kota Bandung. Bukan untuk berkunjung, tapi untuk tinggal. Jadi saya mengerti sekali pada waktu itu saya masuk kuliah, ya saya mulai merantau, pergi jauh dari orang tua, kemudian ya bersyukur 2 orang kakak sudah ada di Bandung, ya. Tapi saya mengerti perasaan saya ketika saya pindah ke Bandung itu, ya karena di dalam kemudaan saya ya itu menjadi suatu yang wah, saya bergairah untuk menghadapi hari-hari saya di kota ini. Tetapi ya tidak dapat dipungkiri ada masanya ketika saya dalam kesulitan, ketika waktu itu menghadapi masalah, maka ya kembali ya saya berpikir, aduh saya hanya sendiri di sini, jauh dari orang tua. Saya harus menghadapi itu sendiri, seperti itu. Nah, itulah perasaan yang saya alami ketika saya pertama kali pindah dari Jakarta ke Bandung. Belum ada banyak teman pada waktu itu. Tetapi hal ini ketika saya mengingat kepada awal-awal kehidupan saya di kota ini, dan kemudian saya melihat kepada kehidupan bangsa Yahudi ketika mereka ada di masa pembuangan di Babel, saya melihat bahwa pasti ada perasaan yang sama dan bahkan lebih lagi. Karena apa? Saya datang dengan satu harapan menghadapi masa depan yang cemerlang seperti itu ya. Tetapi yang terjadi dengan bangsa Yahudi, mereka tinggal di Babel karena Tuhan membuang mereka. Satu hal yang menyakitkan hati mereka. Satu hal yang mungkin begitu membuat mereka berduka demikian dalamnya. Satu hal yang mungkin kita tidak pernah alami, tetapi itulah yang mereka temukan ketika mereka masuk di dalam masa pembuangan di Babel. Bapak Ibu sekalian, mengapa mereka sampai di Babel? Ya, yang pasti karena mereka meninggalkan Tuhannya. Berkali-kali mereka melakukan itu. Sementara sebenarnya Tuhan sudah menjanjikan bahwa sejak awalnya Dia membuat perjanjian dengan Daud, kemudian dengan Salomo. Dia memberikan satu janji bahwa kalau kamu dan anak-anakmu, berarti keturunanmu, tetap hidup takut akan Tuhan, mentaati Tuhan, tidak lari dari Tuhan, maka aku akan mengokohkan keturunanmu untuk tetap menjadi raja di Israel.
Bangsa ini akan tetap berdiri di hadapan Tuhan. Tetapi yang terjadi, berkali-kali keturunan ini gagal untuk mentaati kebenaran firman Tuhan, mentaati perintah Tuhan. Dan apa yang Tuhan lakukan? Satu kerajaan yang besar, yang begitu mulia, kemudian harus terpecah. Dan bukan hanya itu saja, mereka harus menghadapi perang demi perang. Dan bahkan yang terakhir, ujung-ujungnya adalah Bait Allah yang merupakan kemegahan kehadiran Tuhan, bukti kehadiran Tuhan di tengah-tengah mereka dihancurkan. Dan mereka, begitu juga tembok Yerusalem dihancurkan, dan mereka harus keluar sebagai tawanan. Ini yang terjadi. Sementara Tuhan sudah mengirim banyak utusan, mengirim nabi-nabinya, tetapi bangsa ini tidak bertobat. Dan inilah yang mereka hadapi. Bapak Ibu sekalian, kita melihat bahwa betapa besarnya dampak dari ketidaktaatan kita. Kadang-kadang kita tidak berpikir begitu jauh, tetapi apa yang Tuhan melakukan sendiri kepada bangsa pilihannya, ini menjadi satu peringatan bagi kita. Kalau dia mau melakukan itu demi bangsa ini dibawa kembali kepada Tuhan, apalagi pada setiap kita yang ada di tempat ini saat ini. Oke, baik, kita akan coba melihat Mazmur pasal 137. Kita akan, maaf, ini tidak bisa ya. Kasih. Jadi mari kita sama-sama membuka Alkitab kita, ya. Apakah itu di handphone kita, di tablet kita. Saya sengaja tidak menuliskan ini karena kita ingin membaca bagian ini secara bersama-sama dengan suara yang keras. Mazmur 137 ayat 1 sampai dengan 6. Sudah dapat Bapak Ibu sekalian? Yang sudah dapat katakan amin. Amin. Oke, mari kita kalau gitu kita bangkit berdiri, kita bacakan bersama-sama. Mazmur 137 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-6. 1, 2, 3. Di tepi sungai-sungai Babel, di sanalah kita duduk sambil menangis apabila kita mengingat Sion. Pada pohon-pohon gandarusa di tempat itu kita menggantungkan kecapi kita. Sebab di sanalah orang-orang yang menawan kita meminta kepada kita memperdengarkan nyanyian, dan orang-orang yang menyiksa kita meminta nyanyian sukacita. Nyanyikanlah bagi kami nyanyian di Sion. Bagaimanakah kita menyanyikan nyanyian Tuhan di negeri asing? Jika aku melupakan engkau, hai Yerusalem, biarlah menjadi kering tangan kananku, biarlah lidahku melekat pada langit-langitku, jika aku tidak mengingat engkau, jika aku tidak jadikan Yerusalem puncak sukacitaku. Amin. Ya, silakan duduk kembali Bapak Ibu sekalian. Jadi kita melihat pada bagian yang baru saja kita bacakan sama-sama, bagaimana bangsa ini mereka mengalami satu duka yang sangat dalam. Ya. Kita bisa membayangkan Bapak Ibu sekalian, ketika kita kehilangan sesuatu yang sangat berharga dalam kehidupan kita, pasti kita akan mengalami satu kesedihan yang luar biasa. Dan apalagi kalau yang hilang itu adalah satu kehidupan. Ya. Bagaimana di sini dikatakan bahwa mereka ketika mereka duduk di tepi sungai-sungai Babel itu, kemudian mereka begitu sedih. Mereka duduk sambil menangis ketika mereka mengingat Sion. Bapak Ibu sekalian, Sion adalah tempat tinggal mereka. Dan bukan hanya itu saja, Sion juga menggambarkan bagaimana mereka memiliki hubungan dengan Allah mereka. Tempat mereka berjumpa dengan Tuhan. Dan mereka melihat ada satu yang hilang ketika mereka diusir dari tempat itu. Itu adalah satu kesedihan yang mendalam.
Mungkin juga kita pernah mengalami masa-masa seperti itu. Masa di mana ketika kita berdoa, kita merasa bahwa Tuhan tidak mendengar kita. Ketika kita mau melakukan sesuatu, kita merasa semuanya salah. Ketika kita merasakan bahwa tidak ada lagi sukacita, damai sejahtera dalam hidup kita, itu adalah masa-masa yang paling menyesakkan. Dan itulah yang dialami oleh bangsa Yahudi ketika mereka ada dalam pembuangan. Ketika mereka mengingat masa lalu mereka, ketika mereka mengingat bagaimana keadaan mereka, ketika mereka hidup bersama dengan Allahnya, ketika keadaan tenang, itu sangat berbeda. Hidup di perantauan bukanlah suatu hidup yang menyenangkan, apalagi ketika mereka tahu bahwa mereka ada di sana karena Tuhan menolak mereka, karena Tuhan mengusir mereka dari tempat yang sebenarnya sudah Tuhan berikan bagi mereka dan bagi keturunannya. Satu hal yang sangat menyedihkan. Dan kemudian kita lihat di sana dikatakan bahwa pada pohon-pohon gandarusa di tempat itu kita menggandung kecapi kita. Jadi kita lihat kecapi adalah alat yang mereka gunakan untuk memuji Tuhan. Ya, kita ingat ketika Raja Saul, ketika dia mengalami keresahan, ketika roh jahat mengganggu dia, maka yang dia lakukan adalah dia memanggil seorang yang pandai memainkan kecapi, yaitu Daud. Dan Tuhan melepaskan dia dari setiap ketidaknyamanan ini. Ya, kita melihat bahwa kecapi itu adalah alat yang mereka gunakan untuk memuji Tuhan. Dan mereka melihat bahwa saya tidak mampu untuk melakukan itu, memuji Tuhan di tempat pembuangan. Maka yang mereka lakukan adalah mereka menggantung. Mereka begitu berharap satu saat mereka dapat menggunakan itu, dan kembali mereka dapat memuji Tuhan di dalam hadiratnya. Nah, kemudian bukan hanya itu saja. Di dalam diri mereka, mereka tidak punya kemampuan untuk melakukan itu. Bahkan ketika orang-orang yang menawan mereka dan juga orang-orang yang menyiksa mereka, meminta mereka untuk memuji Tuhan, untuk menyanyikan nyanyian dari Sion, itu adalah nyanyian pujian dan penyembahan bagi Tuhan, mereka tidak mempunyai kemampuan itu. Kita melihat betapa dalamnya kesedihan yang mereka dapatkan, yang mereka alami di tempat itu. Tetapi ada satu hal, satu komitmen yang mereka miliki, yang bangsa ini miliki, yaitu komitmen untuk tidak melupakan Yerusalem. Di sini dikatakan, ya, biarlah menjadi kering tangan kananku, ya, jika aku melupakan engkau, hai Yerusalem. Kita tahu bahwa Tuhan pernah menyatakan bahwa Yerusalem adalah tempat tinggalnya. Tuhan tidak memerlukan tempat, Tuhan tidak memerlukan satu bangunan untuk dia tinggal, tidak seperti kita. Tetapi dia mempersonifikasikan dirinya untuk tinggal, baik itu di bait Allah yang ada di Yerusalem. Yerusalem ini adalah satu tempat yang menjadi impian bagi bangsa Yahudi untuk mereka satu saat kembali ke tempat ini, karena mereka berpikir bahwa disitulah satu-satunya tempat untuk mereka berjumpa dengan Tuhan. Berbeda dengan kita, ya, kita perlu ingat bahwa ini adalah masa perjanjian lama, di mana Roh Kudus belum dicurahkan dalam hidup mereka. Ya, nah kemudian kita lihat ada komitmen yang berikutnya, biarlah lidahku melekat pada langit-langitku, jika aku tidak mengingat engkau, jika aku tidak jadikan Yerusalem puncak sukacita. Jadi Yerusalem itu begitu berharga karena ada Tuhan di sana. Ya, satu komitmen yang luar biasa di dalam masa tertekan, di dalam masa mereka tidak bisa melakukan itu, tetapi mereka punya satu komitmen. Bapak Ibu sekalian, kita bisa melihat bagaimana
Ya, kita bisa melihat kemudian next ya. Bagaimana dengan hidup kita? Rasul Petrus pernah mengatakan bahwa kita adalah pendatang dan perantau di dunia ini. Itulah status kita pada saat ini. Seberapapun mewahnya rumah yang kita miliki, seberapapun kenyamanan yang kita miliki, tapi kita perlu mengingat bahwa kita adalah pendatang dan perantau di dunia ini. Nah, kita melihat kalau bangsa Yahudi mereka memandang bahwa Yerusalemlah tempat untuk mereka berjumpa dengan Tuhan. Tetapi kita lihat di dalam Yohanes 4 ayat 23. Tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Jadi Bapak Ibu sekalian, ini adalah perkataan Tuhan Yesus dan saya percaya bahwa ayat ini sudah digenapi di dalam kehidupan kita sekarang. Bahwa kita tidak lagi memerlukan pergi ke Yerusalem untuk menyembah Dia. Tidak salah untuk pergi ke Yerusalem, ya, untuk kita melihat bagaimana keadaan di sana. Tidak salah. Tetapi kita bisa melakukannya dimanapun kita berada. Itu tidak terbatas. Next. Tidak terbatas pada waktu dan tempat. Kita bisa melakukannya. Kita bisa menyembah Dia. Kita bisa memuji bagi Dia. Kita bisa meninggikan nama Dia. Baik dengan perkataan kita ataupun juga dengan segala sesuatu yang kita lakukan. Tetapi bukan hanya itu Bapak Ibu sekalian. Bahkan segenap hidup kita sebenarnya adalah penyembahan bagi Dia. Apapun yang kita lakukan. Ya, saya sebagai ibu rumah tangga banyak hal yang saya lakukan. Apakah saya masak? Apakah saya cuci piring? Apakah saya melakukan hal-hal yang sehari-hari? Dan juga bapak-bapak mungkin di dalam pekerjaannya, di kantor atau di tempat dia bekerja, seorang mahasiswa di dalam ruang kuliahnya, kemudian juga mungkin seorang pelajar ketika dia ada di tengah-tengah di antara teman-temannya. Itu adalah kehidupan kita sehari-hari. Dan di mana kita meletakkan penyembahan kepada Tuhan dalam kehidupan kita sehari-hari. Apapun yang kamu lakukan, lakukanlah itu untuk Tuhan. Itulah panggilan untuk setiap kita. Jadi kita tidak lagi terikat pada tempat. Ya, waduh, sekarang di gereja kayaknya inilah tempat untuk saya memuji Tuhan. Tidak. Dalam hidup kita sehari-hari, bahkan ketika kita mengendarai kendaraan kemudian kita diserempet oleh kendaraan di sebelah, bagaimana kita tetap menyembah Dia dalam keadaan seperti itu? Itulah hidup sehari-hari, bukan sekali seminggu, ya, bukan hanya ketika kita ada di tengah-tengah pertemuan ibadah seperti ini. Tetapi justru penyembahan kita kepada Tuhan itu hari lepas hari, waktu demi waktu. Yang berikutnya kita melihat bahwa penyembahan itu berasal dari diri kita. Tidak ada seorang pun juga yang bisa memaksakan itu ada dalam hidup kita, kecuali kita yang memutuskan, yang menyediakan diri kita untuk menjadi penyembah-penyembahnya. Untuk agar melalui hidup kita Tuhan, nama Tuhan dimuliakan. Ini adalah satu tantangan yang tidak mudah. Tidak mudah karena kita hidup di dunia ini dengan segala, kita harus berhadapan dengan berbagai macam orang, dengan berbagai macam prinsip-prinsip yang mungkin tidak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Sampai sejauh mana kita siap untuk tetap hidup melakukan kebenaran firman Tuhan. Dan satu yang menjadi pertanyaan bagi kita semua adalah, apakah penyembahan kepada Tuhan tetap menjadi fokus dalam hidup kita? Ini adalah satu yang perlu kita refleksikan hari lepas hari. Ketika kita
menyelesaikan satu hari, kita kembali melihat apakah saya sudah benar-benar mempersembahkan hidup saya menjadi satu persembahan yang menyenangkan hati Dia, atau apakah Tuhan begitu kecewa dengan apa yang kita alami sepanjang hari ini. Baik, mari kita melihat kepada bagian yang lainnya. Ya, saya ingin untuk kita kembali membaca, melanjutkan Mazmur 137 ayat 7 sampai dengan 9. Kita bisa kembali membuka Alkitab kita, ya, dan supaya kita lebih semangat lagi, mari kita berdiri kembali dan kita sama-sama membacakan 3 ayat terakhir ini dengan suara yang keras dan juga dengan satu perkataan yang bisa menguatkan kita. 1, 2, 3. Ingatlah ya Tuhan kepada Bani Edom yang pada hari pemusnahan Yerusalem mengatakan, runtuhkan sampai ke dasarnya. Hai putri Babel yang suka melakukan kekerasan, berbahagialah orang yang membalas kepadamu perbuatan-perbuatan yang kau lakukan kepada kami. Berbahagialah orang yang menangkap dan memecahkan anak-anakmu pada bukit batu. Ya, terima kasih. Silakan duduk kembali. Kita akan melihat Bapak Ibu bagian ini. Oke. Jadi bagaimana mereka seperti merasakan ada satu ya mungkin dendam atau satu keinginan sekali untuk membalas bangsa Edom ini. Siapa bangsa Edom? Bangsa Edom adalah bangsa keturunan Usau. Ya. Jadi kalau kita tahu ada Yakub yang kemudian melahirkan anak-anak yang menjadi keturunan ya sebagai bangsa Israel, maka saudara kembarnya Esau ini melahirkan keturunan yaitu bangsa Edom. Ya, mereka ya kalau kita lihat sejak akarnya bagaimana Esau dengan Yakub ini mereka begitu ya ada persaingan begitu, dan itu ternyata juga terjadi pada keturunannya. Bangsa Edom tidak pernah mengalahkan bangsa Israel. Beda sekali dengan Babel, ya. Nah, tetapi bangsa Edom ini sempat menyusahkan bangsa Israel dan keturunannya. Tetapi kita lihat apa yang terjadi, ya. Kita tahu tadi bagaimana bangsa Edom ini adalah bangsa ya karena persaingannya itu mereka bersukacita ketika Yerusalem mengalami keruntuhan. Itu yang terjadi. Tetapi hal ini menjadi satu hal yang menyakitkan juga bagi orang-orang Yahudi. Nah, kemudian bagaimana dengan putri Babel ini? Bagaimana dengan bangsa Babel ini? Ini lebih parah lagi Bapak Ibu sekalian. Kalau kita membaca baik itu kitab 2 Raja-Raja maupun Tawari, bagaimana mereka menyerang Yerusalem, Bait Allah dihancurkan, kemudian tembok Yerusalem diruntuhkan. Mereka melakukan itu dengan cara yang sangat kejam, ya. Dan bahkan seperti apa yang dikatakan di ayat 9 itu, dikatakan berbahagia orang yang menangkap dan memecahkan anak-anakmu pada bukit batu. Sebenarnya itulah yang dialami oleh mereka ketika bangsa Babel ini datang menyerang mereka dan kemudian mengalahkan banyak sekali orangnya, kemudian banyak sekali korban mati, dan termasuk mereka pun melakukan hal yang sama, yaitu memecahkan anak-anak di bukit batu. Satu hal yang luar biasa, kejamnya. Itu yang terjadi, yang mereka alami. Dan ini menjadi satu hal yang begitu menekan mereka, sehingga yang mereka hendaki adalah pembalasan terhadap musuh mereka. Dari satu sisi
Mereka meyakini bahwa mereka tidak mungkin melakukan itu. Rasanya suatu hal yang mustahil ya. Seorang yang ada dalam masa pembuangan, dalam keadaan boleh dikatakan tawanan, status tawanan, kemudian menyerang orang-orang yang menawan, itu satu hal yang mustahil. Karena itulah mereka menyerahkan itu ke hadapan Tuhan. Untuk Tuhan melakukan hal itu. Apakah Tuhan bisa melakukan? Pasti bisa. Ya, tapi ada syaratnya. Mereka perlu bertobat. Ya. Nah, kita lihat mungkin kalau kita membaca bagian ini, kemudian kita merasa kesal dengan seseorang, maka barangkali kita copot ayat ini ya untuk melakukan hal itu kepada musuh kita. Tapi kita perlu mengingat Bapak Ibu sekalian dan saudara-saudara sekalian bahwa ini dihadapi oleh bangsa Yahudi yang mereka hanya mengenal hukum mata ganti mata, gigi ganti gigi. Itulah yang mereka kenal. Mereka tidak mengenal, mereka belum diajari Tuhan Yesus, karena Tuhan Yesus kan belum hidup ya. Mereka belum diajari Tuhan Yesus bagaimana pada akhir doanya Tuhan Yesus mengajarkan pada kita, ampunilah mereka dari segala yang jahat. Jadi Bapak Ibu sekalian, ketika kita memakai bagian ini untuk bagaimana kita menghadapi orang-orang yang sudah menyusahkan kita, apakah satu pertanyaan, apakah kita masih hidup pada masa itu? Tidak masalah Bapak Ibu sekalian kalau kita masih hidup pada masa di mana kita hanya memegang hukum mata ganti mata, gigi ganti gigi. Tetapi kita hidup pada masa sekarang. Next, kita lihat. Kita hidup pada saat ini dalam masa di mana Tuhan mengajarkan banyak hal dalam hal pengampunan. Mari kita sama-sama lihat di dalam Lukas 23 ayat 34a. Saya sudah cantumkan di depan. Yesus berkata, "Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Bapak Ibu ingat kapan Tuhan Yesus mengucapkan ini? Dia ucapkan ini di atas kayu salib. Kita melihat Bapak Ibu, siapa yang menjadi teladan dalam hidup kita? Itu bukanlah bangsa Yahudi. Apalagi ketika mereka ada di dalam keadaan seperti di Mazmur 137 ini. Yang menjadi teladan bagi hidup kita itu adalah Tuhan Yesus sendiri. Kita lihat bagaimana Tuhan Yesus mengalami semuanya. Dia sejak ketika dia masih bebas mengajar, dia sudah dikucilkan. Kemudian kita melihat bagaimana sekelompok para imam-imam Yahudi, para ahli-ahli Taurat, mereka berusaha untuk melenyapkan. Karena apa? Karena mereka tidak senang, merasa bahwa pengajarannya disaingi. Karena Tuhan Yesus memiliki kuasa untuk melakukan semuanya lebih daripada apa yang mereka lakukan. Bagaimana kemudian dia difitnah, bahkan dia dikhianati oleh satu dari 12 muridnya. Itu satu hal yang tidak mudah Bapak Ibu sekalian. Barangkali salah seorang saudara atau teman yang dekat, ketika dia tiba-tiba tidak lagi bersama dengan kita, itu sudah cukup menyakitkan hati bagi kita. Tetapi yang Tuhan Yesus lakukan lebih daripada itu. Bagaimana seorang murid yang begitu menjadi prioritas di dalam pelayanannya, mereka pergi ke berbagai tempat sama, dia mengajarkan banyak hal, tetapi pada saat itu dia mengkhianati Tuhan Yesus. Dan kemudian setelah dia ditangkap di Taman Getsemani, dia juga mengalami tadi mungkin kesakitannya itu barangkali dalam roh dan jiwa, tetapi secara badani pun dia mengalami penyesahan, dia mengalami pukulan-pukulan, derang dan sebagainya, dan bahkan dia harus mengangkut kayu salib. Hal yang tidak mudah. Saya percaya bahwa tidak ada seorang pun di antara kita yang pernah mengalami hal seperti itu.
tetapi kita melihat respon yang dia lakukan. Dia katakan, Tuhan, ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka lakukan. Apakah kita bisa melakukan seperti yang Yesus lakukan? Ini adalah masa di mana kita hidup di dalam pengampunan. Diri kita sendiri sudah mengalami pengampunan karena Yesus mau melakukannya di kayu salib. Dan bagian kita, apakah kita mau mengampuni orang-orang yang mungkin bersalah pada kita, orang-orang yang menyakiti kita, orang-orang yang membuat kesulitan kepada kita? Apakah kita memiliki keluasan hati untuk terus mengampuni dia? Kita perlu mengingat, ya, Efesus 6 ayat 12 katakan, karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Kita melihat kadangkala ketika kita mengalami masalah dengan seseorang, kita lupa. Kita berpikir bahwa musuh kita itu adalah mereka, adalah orang yang ada di hadapan kita, adalah orang yang secara kasat mata kita hadapi. Tetapi kita perlu mengingat bahwa di balik mereka sebenarnya ada pekerjaan-pekerjaan dari segala sesuatu itu. Sehingga musuh kita sebenarnya bukanlah orang-orang ini. Musuh kita sebenarnya adalah dia yang selalu memerangi umat Tuhan, sehingga kita tidak lagi mengalami kepenuhan sukacita hidup di dalam dia. Bapak Ibu sekalian, mari kita kembali meneladani Tuhan Yesus. Percayalah bahwa respon kita menjadi suatu hal yang penting. Apakah kita tetap mau berhadapan dengan yang kasat mata itu, atau kita memerangi apa yang ada di balik itu? Jadikan setiap masalah sesulit apapun, setiap kesesakan yang kita hadapi yang disebabkan oleh perlakuan orang yang tidak baik terhadap kita, itu menjadi satu saat di mana kita bertumbuh dalam Tuhan. Bapak Ibu, saya pernah mengalami, ya, di dalam satu pelayanan, ya, saya sebagai pemimpin di tempat itu. Tetapi ya karena kondisinya pada waktu itu tidak terlalu baik, ya, itu sudah mulai ada kasak kusuk, ya, di dalam. Katakan, wah, udah mulai lah biasanya kalau para wanita, ini bukan para wanita semua, ya, kalau sudah berbicara kan biasanya ya banyak sekali bumbu-bumbunya yang menyebabkan kelihatan tidak, ya, keadaannya ini semakin buruk begitu, ya, lebih buruk, dan bahkan ya harus diakui bahwa cukup banyak gosip di sana. Jadi itu begitu menekan saya sampai satu saat saya berpikir, Tuhan, apakah lebih baik saya mundur, ya? Kayaknya saya di sini juga nggak ada untungnya. Selain saya harus memberikan waktu, kemudian korban perasaan lagi, udah memikirkan untuk kepelayanan, udah lumayan begitu, ya. Pasti Bu Ratna ngerti sekali gitu, ya. Apalagi menghadapi yang seperti ini, waduh, rasanya enggak deh, ya. Jadi secara manusia tidak ada untungnya. Tapi saya percaya bahwa ketika Tuhan menempatkan saya di satu tempat, sebenarnya Tuhan sedang mempunyai satu rencana bagi hidup saya. Kalau saya tidak menang di situ, ya mungkin Tuhan akan bawa saya di tempat lain dan harus menghadapi. Jadi akhirnya saya mengambil satu sikap pada waktu itu. Tuhan, saya bukan hanya berdoa secara diam, tapi saya mengucapkan itu sampai saya mendengar suara saya. Saya katakan, ya, walaupun itu kelihatannya sesuatu yang bertentangan dengan pikiran duniawi saya katakan, Tuhan, terima kasih untuk saudari-saudari ini, karena melalui mereka lah Tuhan mau membentuk saya. Saya ucapkan hal seperti itu sampai akhirnya saya merasakan ada satu
kelepasan dalam diri saya, satu kemenangan dalam diri saya. Apakah itu mengubah keadaan? Tidak otomatis, Bapak Ibu. Ketika saya menghadapi orang ini, saya kembali lagi, aduh, males ya ketemu dia. Ya, jadi kalau kita males ketemu seseorang, kita perlu ngecek hati kita. Kenapa? Ya mungkin kita perlu bertobat dan satu hal. Berulang kali tapi saya terus menguatkan hati saya, tidak Tuhan, saya mau menjadi pemenang. Ya, kita semua adalah pemenang. Amin. Ya. Jadi saya mau menghadapi itu. Dan berkali-kali sampai akhirnya puji Tuhan luar biasa. Ya. Tuhan dengan caranya akhirnya ya kami dipertemukan, kami bisa membuka semuanya perasaan kami masing-masing, apa yang kami pikirkan di dalam satu pertemuan, dan Tuhan memulihkan hubungan kami semua. Luar biasa Bapak Ibu. Bagaimana tadinya saya malas sekali ketemu dia, tetapi ketika pemulihan itu terjadi, maka ketika saya melihat dia, waduh, rasanya sukacita saya ketika saya memeluk dia, tidak lagi ada hambatan, semuanya lepas. Dan saya melihat setelah itu Tuhan mempercayakan hal yang lebih lagi untuk saya lakukan. Bapak Ibu sekalian, ketika kita menghadapi masalah, ketika kita menghadapi situasi yang tidak nyaman, ketika kita menghadapi masalah dengan saudara-saudara kita, apakah itu keluarga kita, apakah itu teman dalam pelayanan, dan bahkan mereka yang di luar sana sekalipun, saya percaya bahwa Tuhan memakai situasi itu bukan hanya sekedar untuk mereka, tetapi yang terlebih lagi adalah untuk setiap kita, untuk kita mengalami perubahan, untuk hidup kita diubahkan, untuk hidup kita semakin menyerupai Kristus. Bagaimana kita bisa sabar kalau Tuhan tidak memberikan ujian-ujian? Bagaimana kita bisa dikatakan bahwa kita orang yang menang kalau kita tidak pernah berperang? Baik, Bapak Ibu. Nah, kita coba melihat salah satu contoh hamba Tuhan yang bisa kita teladani, yaitu Paulus sendiri. Bapak Ibu, kita bisa melihat baik itu di Kisah Para Rasul, dan juga kalau kita sudah membaca kitab-kitab surat kiriman Paulus ini, itu kita bisa melihat bagaimana pengorbanan yang dia alami selama dia melayani Tuhan. Ya, dia mengalami banyak hal lebih daripada kita. Ya, dia mengalami bagaimana dipenjara berkali-kali. Dia mengalami didera, disakiti. Dia mengalami itu semua. Dia juga mengalami yang namanya pengkhianatan. Dia dihianati juga. Dan bukan hanya yang berhubungan dengan manusia, dia juga mengalami kondisi-kondisi alam yang tidak menyenangkan. Dia mengalami banjir, mengalami karam kapal, mengalami badai, banyak hal yang dia alami. Tetapi satu hal yang luar biasa, dia tidak pernah mundur. Dia tetap memandang bahwa itu adalah satu anugerah, satu kemuliaan yang Tuhan berikan kepada dia untuk dia alami seperti ini. Bahkan ketika Nabi mengatakan dan memperingatkan dia untuk tidak kembali ke Yerusalem, dia menolak. Itulah yang dilakukan oleh Paulus. Kita melihat mengapa Paulus bisa seperti itu. Kita lihat ada beberapa ayat di dalam kitab Filipi, ini ada hanya beberapa. Ya, Bapak Ibu bisa melihat pada bagian yang lain bagaimana hati dia terhadap Tuhan. Bagaimana pandangan hidupnya. Filipi 1:21 katakan, karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Jadi tidak mudah Bapak Ibu untuk memiliki prinsip yang seperti ini. Ya. Bagiku hidup adalah Kristus. Ya, kita melihat bahwa ini
satu hal yang ya mungkin untuk mengucapkan ya kita tinggal membaca, tetapi untuk menghidupi, bagaimana ketika kita menghidupi di dalam hidup ini. Kalau kita katakan bahwa hidup adalah Kristus, apakah benar-benar kehidupan Kristus, teladan Kristus itu nyata di dalam hidup kita? Ketika kita hidup, biarlah rupa Kristus itu nyata dalam hidup kita. Dikatakan bahwa kita adalah suratan Kristus yang terbuka. Setiap orang mampu untuk melihat itu. Kalau mereka melihat kita hanya seperti biasa-biasa saja, berarti kita belum sampai di sana. Dan itu adalah satu prinsip yang dipegang oleh Paulus. Dan dia katakan, dan mati adalah keuntungan. Karena dia melihat sesuatu yang di tempat yang jauh di depan, yang tidak terlihat. Dan kemudian di dalam Filipi 3 ayat 14 dia katakan, dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Ya, kalau kita lihat ini adalah tujuannya. Ini adalah mengapa Paulus bisa melewati itu semua dengan penuh sukacita. Dan dia mengalami banyak sekali pertolongan Tuhan, mungkin lebih daripada kita. Ketika kita tidak perlu ditolong, ya pasti kita mengalami pertolongan Tuhan ya. Jadi kalau ingin mengalami banyak sekali pertolongan Tuhan, maka masuklah ke dalam hal-hal yang memang kita perlu banyak ditolong. Ya. Baik Bapak Ibu, kita akan melihat kepada hal praktis apa yang bisa kita lakukan setelah kita mendengar seluruh kebenaran ini. Yang pertama, kita perlu menyadari bahwa kita tetap dapat menyembah Tuhan dalam keadaan terburuk sekalipun. Tidak ada yang bisa menghalangi kita untuk melakukannya, asal kita mau. Ya, kita sudah melihat bagaimana penyembahan kita tidak lagi terbatas pada tempat waktu, tetapi seluruh hidup kita adalah penyembahan baginya. Dan kemudian kita juga melihat bahwa kita perlu menjadikan seluruh hidup kita sebagai penyembahan bagi Tuhan dengan mentaati firman-Nya. Kalau kita tidak pernah tahu kebenaran, kita tidak pernah tahu firman-Nya, kita tidak pernah membacanya, bagaimana kita tahu bahwa hal apa yang perlu kita taati? Nah, yang terakhir, mengasihi Allah, mengasihi orang yang memusuhi dan membenci kita sama seperti Yesus mengasihi kita. Ya, saya percaya bahwa setiap kita mampu melakukannya karena kekuatan yang Tuhan berikan bagi setiap kita. Baik, amin. Mari kita sama-sama datang ke hadapan Tuhan. Saya undang untuk pemain musik dan worship dan para singer. Kita bisa datang ke hadapan Tuhan